Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sistem informasi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini disajikan video pembelajaran ya sebagai pengganti dari kelas reguler atau konvensional. Mengingat minggu ini ada cuti bersama sehingga harus kita ganti ya perkuliahan tersebut. Apabila tidak diganti, takutnya akan mengganggu proses perkuliahan kita ke depan ya. Karena di tanggal 13 itu sudah jadwalnya UAS sebenarnya. Ya, karena kita masih ada beberapa perkuliahan yang belum kita laksanakan sesuai dengan jumlahnya ya, dan juga sesuai dengan capaian mata kuliahnya, sehingga harus dibuatkan dalam bentuk yang lain. Oke. Nah, dalam proses pembelajaran metodologi penelitian, kita sudah melewati banyak pokok bahasan atau banyak fase, di mana pada 3 minggu yang lalu Anda sudah selayaknya mengerti tentang penelitian apa saja ya yang masuk dalam area IS gitu ya, Information System. Kita sudah bahas secara panjang lebar tentang research area coverage-nya. Kemudian di pekan kedua dan ketiga, Anda sudah mempelajari juga macam-macam metode, teknik, dan instrumen di dalam penelitian. Dan hari ini kita akan coba membahas salah satu jenis penelitian yang banyak digunakan di bidang sistem informasi, yaitu penelitian dengan jenis kuantitatif. Ya, berikut juga nanti dengan alat analisisnya. Oke, perlu saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan yang belum merevisi ya. Tolong dianalisis kembali secara lebih komprehensif terkait dengan judul penelitian di bidang sistem informasi yang sudah Anda tulis di spreadsheet. Ya. Nanti akan ditinjau ulang, akan saya lihat kembali mana yang kira-kira layak diberikan dengan warna hijau ya, atau masih warna orange. Nah, yang masih belum berwarna apa-apa alias putih, tolong benar-benar dianalisis ya terkait dengan apa-apa saja yang perlu Anda perhatikan di dalam menulis judul penelitian di bidang sistem informasi. Ya, mulai dari kebaruannya, mulai dari topik-topik yang bersesuaian dengan kurikulum kita gitu ya, sampai dengan tujuannya jelas enggak, itu semuanya wajib kalian perhatikan ya, sehingga nanti dinotis oleh dosen-dosen pembimbingnya ya, atau dalam mata kuliah ini oleh saya, sehingga bisa menghasilkan penelitian sesuai dengan area coverage ya, sesuai dengan topik penelitian di bidang sistem informasi. Oke, kita bahas hari ini mengenai penelitian kuantitatif. Oke, sebagai pembukaan di awal, selalu akan diversuskan seperti itu ya, antara penelitian yang sifatnya kualitatif dan sifatnya kuantitatif. Kalau secara bahasa kita bisa lihat bahwa ada dua kata pembentuk dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya. Quantity dan quality, atau bahasa Indonesianya kualitas. Suatu yang berdasarkan jumlah atau kuantitas, yang satu berdasarkan kualitas. Contohnya kalian bisa lihat nih, misalnya ada gambar ikan paus ya. Kalau kita berbicara terkait dengan kuantitasnya, maka kita bisa nilai kuantitasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 6 di satu baris dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 48 ikan paus yang ada di gambar ini. Sedangkan kalau yang di samping itu cuma 1. Nah, tapi secara kualitas gimana?
Ini ikan pausnya bentuknya besar, ya. Kemudian warnanya hijau gitu ya. Dan lain-lain yang melabeli sebuah benda itu secara kualitasnya. Kalau makanan itu kualitasnya gimana? Enak, sedap, lezat, pedas, asam, manis gitu ya. Nah, kalau secara kuantitas gimana? Ya sedikit, banyak, dan ukuran-ukuran kualitas serta kuantitas yang lain. Nah itu kalau kita tinjau definisi kualitatif atau kuantitatif secara bahasa. Nah, bagaimana apabila dua hal tadi kita bawa ke ranah topik penelitian? Mana kira-kira judul penelitian di bawah ini yang merupakan penelitian kuantitatif atau kualitatif? Apabila kita bersumber pada bahasan sebelumnya mengenai kuantitatif itu adalah hal kaitannya dengan jumlah gitu ya, dan kualitatif berkaitan dengan output dari kualitas sebuah entitas tertentu, maka kita bisa lihat juga yang ada di sini. Misalnya penelitian yang pertama, rancang bangun SIM koperasi menggunakan metode web engineering. Apakah ada unsur kuantitatifnya di situ? Apakah ini hanya kualitatif saja gitu ya? Kemudian pengaruh pemanfaatan teknologi, partisipasi pemakai, kemampuan teknik pemakai, pengalaman kerja, dan jabatan terhadap efektivitas sistem informasi kepegawaian. Nah, untuk meninjau semua judul-judul penelitian yang ada di materi ini ataupun yang ada di sumber-sumber lain, ya, misalnya Anda buka jurnal tertentu atau Anda cari datanya di Google Scholar, sebenarnya dari topik itu atau dari judulnya kita bisa mengidentifikasi mana penelitiannya ini yang bersifat kuantitatif dan mana yang bersifat kualitatif. Ya. Oke, sekarang kita akan coba meninjau secara lebih dalam mengenai penelitian kuantitatif. Berdasarkan pengertiannya, ya, bahwasanya penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengamatan. Ya, kata kuncinya pengamatan. Berarti ada fenomena di situ yang kalian amati. Yang melibatkan suatu ciri tertentu berupa perhitungan angka atau kuantitas. Nah, perhitungan-perhitungan yang kalian lakukan itu atau pengamatan yang kalian lakukan nanti akan kalian olah datanya. Kemudian data itu nanti akan ditransformasikan menjadi sebuah output penelitian. Misalnya outputnya berupa persentase ya, rata-rata, atau perhitungan menggunakan metode statistik yang lain. Nah, ini adalah pengertian kuantitatif secara umum. Sifat dari penelitian kuantitatif itu merujuk pada filsafat positivisme. Ya. Maksudnya apa, Pak? Positivisme. Artinya penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan pada objektivitas dari peneliti. Kenapa harus objektif? Karena nanti akan melibatkan populasi atau sampel tertentu ya di dalam pengambilan datanya. Nah, sudah jelas berarti sampai sini. Ya, jadi intinya penelitian kuantitatif itu pasti nanti akan ada pengumpulan data yang melibatkan responden. Ya, atau yang melibatkan populasi tertentu di dalam area coverage dari penelitian Anda. Nah, jadi pasti ada populasinya. Dalam populasi itu Anda harus ambil sampelnya karena tidak mungkin kita mensurvei suatu populasi itu diambil semua gitu ya dengan data yang relatif besar. Misalnya hiruk pikuk Pilpres kemarin ya. Apakah bisa Anda mengambil data seluruh penduduk Indonesia yang memiliki hak pilih? Nah, rasanya tidak mungkin ya.
Mungkin saja, asalkan waktunya cukup. Tapi kalau ada keterbatasan waktu, maka populasi itu harus disampel. Contohnya kalau yang melibatkan seluruh populasi apa? Nah, misalnya survei penduduk, itu kan penelitian kuantitatif yang melibatkan seluruh populasinya ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, peneliti harus betul-betul mengambil jumlah atau sasaran yang dituju di dalam penelitiannya. Nah, dalam proses penelitian kuantitatif, kalau kita merujuk kepada flowchart-nya gitu atau urut-urutan kerjanya, pasti akan selalu berformat seperti ini. Ada masalah, kemudian dilandasilah masalah itu dengan teori tertentu, dan nanti akan memunculkan model penelitian. Ya, model penelitian itu disimbolisasikan dalam kaitannya dengan hipotesis, ya, dugaannya. Benar nggak variabel A berpengaruh dengan variabel B gitu ya. Kalau variabel A ditolak, gimana variabel yang lain? Nah gitu, itu hipotesis. Artinya kalian harus membuat model penelitian. Nah, supaya model penelitiannya bisa dijawab, maka dilakukan pengumpulan data. Itulah kemarin kita belajar tentang pembuatan instrumen penelitiannya. Ya, entah itu pakai survei, entah itu pakai kuesioner, entah itu menggunakan hal-hal lainnya. Ya. Nah, kemudian setelah data dikumpulkan, kemudian data akan dianalisis menggunakan metode statistika. Ya. Kalau validasi dan reliabilitas gimana, Pak? Itu bukan masuk dalam analisis data, itu adalah pengujian instrumen ya yang ada pada gambar yang di atas ini. Nanti analisis data itu hasilnya. Nah, hasilnya gimana? Apakah benar misalnya ada penelitian yang kaitannya dengan peningkatan kinerja? Benar nggak? Dengan implementasi sistem ini mampu meningkatkan kinerja pegawai, mampu meningkatkan motivasi pegawai. Gitu. Baru disimpulkan. Nah, seperti ini tubuh dari penelitian kuantitatif. Nah, ini harus pahami dulu ini. Ya, apalagi penelitian kalian yang kemarin sudah dihijau-hijaukan atau yang masih orange gitu ya. Kalian bisa lihat kandidatnya. Oh, ternyata judul penelitian saya sepertinya kuantitatif tuh. Nah, kalau kuantitatif urut-urutan pekerjaannya mestinya seperti ini. Ya, ini yang harus Anda siapkan. Nah, Brain Academy merumuskan gitu ya. Dalam hal ini meringkas gitu bahwasanya ciri-ciri penelitian kuantitatif itu gini ya, terdiri dari 2 atau lebih variabel penelitian. Itu udah pasti. Karena pasti nanti ada variabel dependent dan independent, variabel yang terikat dan variabel bebasnya. Setidaknya meneliti pengaruh atau hubungan antar variabel. Nah, gimana nanti hubungannya tergantung alat ujimu nanti ya. Apakah positif signifikan misalnya, apakah tidak berpengaruh, apakah berpengaruh, berpengaruhnya seberapa besar gitu ya. Nah, terus menggunakan sampel objektif ya, bukan subjektif. Kalau kualitatif kebalikannya, dia bersifat subjektif. Ya, Anda bilang bahwa kualitas sistem ini bagus, itu berdasarkan peneliti, boleh. Nanti dilawan lagi dengan penelitian kualitatif yang lain bahwa kata Mr. A itu nggak benar gitu, boleh. Ya, karena kalau kualitatif sifatnya subjektif. Kemudian dari segi waktunya bisa dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Inilah ciri-ciri dari penelitian kuantitatif. Nah, berkaca dari format penelitian, biasanya di dalam penelitian itu pasti punya rumusan masalah. Ya, rumusan masalah itu adalah sebuah pertanyaan yang nanti akan dicari jawabannya. Nah, penelitian kuantitatif, rumusan masalahnya itu akan selalu berpedoman pada pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, sudah jelas. Jadi Anda harus benar-benar bisa menuliskan sebuah narasi ya di dalam rumusan masalah itu berdasarkan pengumpulan data dulu. Maka menurut Prof. Sugiono, ini saya skip dulu ya.
penelitian kuantitatif itu rumusan masalahnya dibedakan menjadi 3 jenis. Ada yang deskriptif, ada yang komparatif, dan ada yang asosiatif. Ya, sederhananya kalau deskriptif itu adalah kita akan menjawab pertanyaannya terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau dua variabel. Misalnya seberapa besar ya pengaruh dari sistem informasi yang digunakan misalnya ya dalam meningkatkan kualitas pekerjaan karyawan. Nah, itu deskriptif. Nah, kalau komparatif, kalau berasal dari bahasanya, komparatif itu compare, membandingkan. Ya, membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, kalau asosiatif ini hubungan. Hubungannya macam-macam ya, kalau Anda nanti belajar statistik secara lebih lanjut ya. Nah, misalnya hubungan simetris, hubungannya kasual, hubungan interaktif atau timbal balik. Nah, ini akan Anda pelajari selanjutnya ya secara mandiri mengenai bentuk-bentuk rumusan masalah yang ada 3 sifat ini. Tapi kalau kalian tidak memaham ini akan sulit nanti ketika membuat rumusan masalah. Karena ini adalah wajib bagi Anda yang melaksanakan penelitian kuantitatif. Ini saya contohkan ya. Ini ada penelitiannya Bobby 2005. Nih, bisa dilihat nih. Ini ada beberapa permasalahan yang dia jabarkan di atas, paragraf atas ini ya. Jadi kalau Anda mau baca tinggal pause saja videonya. Ini saya simpulkan sedikit. Dengan demikian, permasalahan yang tidak dijawab dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara variabel perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan computer self-efficacy dengan kepuasan pengguna akhir menggunakan sistem core banking. Nah, ini pertanyaan jenis apa ini? Deskriptif, komparatif, atau asosiatif? Nah, kalau dilihat dari narasi bahasanya, ini udah jelas gitu ya. Apakah terdapat hubungan? Nah, kalau terdapat hubungan berarti yang asosiatif. Kita coba lihat contohnya. Kalau deskriptif itu rata-rata pertanyaannya kayak gini nih. Seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi di mana gitu misalnya. Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi tertentu. Atau bisa juga dengan menggunakan how gitu ya, bagaimana. Nah, tapi kalau deskriptif itu rata-rata menjawab langsung variabel tunggal atau entitas yang kalian ukur di dalam penelitian tertentu. Ya, seperti ini misalnya ya. Seberapa besar atau seberapa banyak peningkatannya. Nah, itu contoh penelitian deskriptif. Artinya hanya single atau dua variabel saja yang ingin kalian explore bagaimana menjawabnya, ya, tentunya melalui metode pengumpulan data yang benar. Kalau komparatif, ini tadi misalnya perbandingan ya. Misalnya gini, apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer? Ini harus dijawab. Apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer? Jadi ini ada dua variabel nih. Ya, variabel terikatnya itu interaksi dengan komputer. Variabel bebasnya ada sistem kompeten dan merasa cemas. Nah, jadi mana dua variabel ini yang sangat signifikan nanti berpengaruh terhadap interaksi dengan komputer. Siapa tahu pengguna tuh kalau merasa cemas nggak oke gitu ya dalam mengoperasikan aplikasi tertentu. Tapi kalau dia kompeten, oke, nah itu baru yang paling berpengaruh. Jadi komparatif, membandingkan gitu ya antara variabel yang ada dalam penelitiannya. Kalau asosiatif, nah, ini tadi hubungan, apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Ini hubungannya gimana nih? Ini harus dijawab kan?
Apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Berarti dia akan menjawab, ya, sistem dalam konteks ini wajib nggak menggunakan sistem mengarah nggak pada ketidakpuasan? Atau contohnya tadi itu ya, seperti penelitiannya si Bobby tadi, bener nggak bahwa kemudahan penggunaan itu berpengaruh positif nanti terhadap peningkatan operasional dari aplikasi tertentu. Nah, itu bisa disebut sebagai rumusan masalah asosiatif. Oke, itu kata-kata kuncinya. Maka, untuk mengetahui lebih dalam mengenai penelitian kuantitatif, rasanya tidak mungkin kalau kalian tidak tahu apa itu yang dikatakan sebagai variabel. Ya, kalau di pemrograman yang namanya variabel itu adalah tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Ya, tapi kalau di dalam penelitian yang namanya variabel itu adalah objek atau faktor yang berperan penting dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Nah, misalnya kalian meneliti tentang bagaimana sebuah aplikasi itu mampu meningkatkan kinerja pegawai. Oke, aplikasi itu kan banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya dari sisi usability-nya, dari sisi misalnya fungsionality-nya, itu semua harus diukur. Bener nggak nanti variabel-variabel itu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Nah, itu variabel ya, fenomena. Sedangkan untuk jenisnya ya cuman ada 2. Tapi sekarang berkembang lebih dari itu ya. Tapi setidaknya kalian tahu 2 dulu yang penting. Ada variabel terikat dan ada variabel bebas. Nanti kalau kalian menggunakan structural equation modeling atau SEM, nanti akan banyak tuh ya, ada variabel moderasi gitu ya, dan variabel-variabel lain ya. Mohon nanti untuk dipelajari sendiri kaitannya dengan jenis-jenis variabel yang lain. Oke, yang namanya variabel bebas atau variabel independen itu variabel yang mempengaruhi. Sedangkan dependen itu adalah yang dipengaruhi. Contohnya misalnya kayak gini. Pengaruh pendidikan dan pendapatan. Nah, yang pertama nih ya, kita telaah dulu. Apa pengaruhnya pendidikan dan pendapatan? Atau pertanyaannya, mana yang bebas dan mana yang terikat? Kayak gitu. Nah, untuk menjawab itu kalian harusnya bisa berpikir dengan pola menggunakan variabel bebas dan terikat itu. Mana yang dipengaruhi dan mana yang mempengaruhi? Apakah tingkat pendidikan itu berpengaruh dengan pendapatan? Atau sebaliknya, apakah pendapatan itu yang mempengaruhi pendidikan? Ya, tergantung dengan konteksnya. Misalnya penelitian ini di bidang Anda mau meneliti tentang pendapatan ya yang ada di Indonesia. Nah, berarti yang menjadi variabel bebasnya adalah pendidikan dan terikatnya adalah pendapatan. Pendidikannya S1 harusnya pendapatannya 9 juta misal ya. Kalau S2 15 juta, kalau S3 20 juta. Berarti semakin tinggi pendidikannya, pendapatannya juga semakin besar. Ya, berarti pendidikan yang mempengaruhi pendapatan. Berarti jelas mana yang bebas dan mana yang terikat. Gaji dan kinerja karyawan gitu ya. Gimana nih hubungannya? Semakin besar gaji, semakin meningkat ya kinerja karyawannya, harusnya gitu. Atau Anda kerja terus gitu ya, tanpa lelah, gajinya segitu-gitu aja. Berarti bagaimana dalam konteks manajerial MSDM? Nah, apabila mau meneliti tentang MSDM, maka variabel bebasnya pasti hal yang kaitannya dengan gaji. Harusnya kalau gajinya naik, kinerjanya meningkat. Kalau gajinya tidak naik-naik, ya motivasinya cenderung menurun ya. Jadi kinerja karyawannya biasanya stuck aja.
Nah, intinya kalian harus mengerti dari variabel-variabel yang menjadi fenomena penelitian kalian, mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Gitu ya. Nah, variabel itu ada untuk dikumpulkan datanya. Sekarang kita akan coba cari tahu dulu. Ini nanti akan banyak sekali ya. Tentunya tidak cukup hanya dengan satu pertemuan atau satu video yang saya sajikan di sini. Oleh karenanya nanti di akhir atau yang ada di deskripsi video ini sudah saya siapkan ya, link untuk kalian mendownload buku tentang ini. Bentar, saya sajikan bukunya. Ini ya bukunya ya. Bukunya tentang statistik pendidikan. Nanti kalian bisa baca ya. Saya lihatkan di daftar isinya. Nah, ini semua adalah bekal kalian untuk mempelajari nanti bagaimana cara melakukan pengumpulan data dan bagaimana juga menganalisis datanya. Nah, ini semuanya ada di sini ya. Nah, misalnya mau pakai analisis perbandingan. Kalau Anda misalnya rumusan masalahnya tadi kaitannya dengan komparatif. Ada sebelum, ada sesudah. Ini gimana nanti? Ini semuanya lengkap ada di sini. Ya, nanti tinggal dibaca aja. Oke, kita lanjutkan dulu bahwa pengumpulan data itu klasifikasinya banyak di sini yang saya buat. Berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan waktu. Ya, walaupun di dalam penelitian yang real nanti Anda tidak begitu banyak, saya yakin tidak begitu banyak mengklasifikasikan ini, tapi setidaknya Anda tahu bahwa bagaimana cara melakukan pengumpulannya ya. Oke, yang pertama dari segi cara mengumpulkannya. Yang pertama ada data primer. Data yang diambil langsung dari objek penelitian ya, berasal dari sumber asli atau sumber pertama. Nah, kalau ada yang melakukan penelitian misalnya pengaruh penggunaan sistem informasi portal akademik Universitas Bengkulu ya terhadap kelancaran studi mahasiswa. Nah, maka narasumbernya adalah mahasiswa, berarti itu adalah data primer. Kalau data sekunder gimana? Data yang didapatkan yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Nah, misalnya Anda tanya ke orang tua mahasiswa. Nah, orang tua mahasiswa itu pihak lain gitu ya, yang dalam hal ini bukan terlibat langsung di dalam proses pengumpulan data itu. Misalnya kalau dalam proses lain ya, pengumpulan data lain Anda bisa kumpulin dari jurnal-jurnal terdahulu, dari buku, dari majalah, dari koran, dari website. Nah, itu adalah data sekunder. Ya, teman-teman kita di informatika ya sering sekali menggunakan data sekunder. Misalnya ingin meningkatkan performa algoritma tertentu, ya algoritma machine learning, maka dia ngambil dataset dari Kaggle misalnya. Nah, itu sudah data sekunder. Ya, datanya tidak didapat langsung, hanya disedot ya, di-download saja dari website-website tertentu. Nah, data itu asalnya bisa dari sumber internal dan dari eksternal. Ya, misalnya data internal ya, kalau konteksnya organisasi adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi. Ya, data keuangannya, data pegawai, data produksi gitu ya. Nah, itu harus Anda benar-benar lihat. Nah, itu data internal. Kalau data eksternal itu yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Contoh ya, ini yang bisa saya gambarkan, misalnya ada kakak tingkat Anda meneliti tentang penggunaan aplikasi IKD di Dukcapil misalnya. Ya, data internalnya kan kalian tanya ya ke bagian-bagian sistem informasinya, bagaimana penggunaan aplikasi IKD selama ini. Nah, data eksternalnya berasal dari para pengguna, dari konsumen. Ya, siapa yang menggunakan IKD itu? Artinya orang yang tidak terlibat langsung di dalam pengelolaannya, tapi dia bisa menggambarkan situasi dan kondisi di dalam organisasinya. Itu sumber data eksternal. Kemudian dari jenis-jenisnya.
berdasarkan data kuantitatif. Ya, kuantitatif itu angka-angka jelas. Ya, berat badan mahasiswa misalnya, ya, umur mahasiswa, tinggi badan gitu ya, dan lain-lain, kaitannya dengan angka. Kalau kualitatif itu persepsi. Ya, biasanya disajikan dalam bentuk kata-kata. Bagus. Ya, misalnya bagus. Kalau makanan tadi lezat, tidak lezat, pedas, asam, manis. Gitu ya. Nah, itu persepsi. Ya, data kualitatif menggambarkan kualitas. Nah, ini juga ini data sifatnya gitu ya. Nah, ada yang sifatnya diskrit. Jadi bentuknya itu bilangan asli. Contohnya mata uang rupiah. Nah, mata uang itu kan jelas 1 miliar 100 juta. Contoh tadi tinggi badanmu. Ya, tinggi badan itu jelas ya 168 cm. Nah, itu berarti data diskrit. Kalau data kontinu itu melibatkan nilai pada suatu interval. Nah, biasanya dia menggunakan kata-kata seperti ini nih, lebih kurang, kira-kira. Nah, itu data kontinu. Ya, maka tidak bisa disebut sebagai diskrit karena dia tidak menggambarkan data realnya. Kemudian cross section ya, data cross section kalau berdasarkan waktunya ini itu menunjukkan waktu tertentu. Ya, misalnya laporan keuangan per 2023. Nah, laporan keuangannya kalian download. Nah, itu satu. Misalnya peningkatan kinerja karyawan pada bulan Desember. Nah, itu kan satu, bulan Desember aja. Tapi kalau berkala itu biasanya ada range-nya. Misalnya dari Januari sampai Desember 2025. Ya. Berkala itu tidak selalu dalam hal kaitannya dengan tahun ya. Hitungan hari aja bisa. 1 minggu. Berarti itu kan Senin sampai Minggu. Ya, atau 3 bulan. Itu time series berkala. Ya, periodenya bisa dilihat secara historis ya melalui studi kasus yang Anda inginkan di dalam penelitian Anda nanti. Oke, yang paling penting setelah data dikumpulkan, data itu diolah. Ya, nanti datanya harus dilakukan tabulasi data. Ya, jadi data dikumpulkan, Anda lakukan tabulasi data menggunakan teknik statistika tertentu, diperiksa, dianalisis sampai nanti menghasilkan informasi yang akurat. Ya, ini contoh-contoh ya, tabulasi data itu bentuknya bisa berupa diagram, bisa berupa bar chart. Chartnya banyak. Kalau kalian sering main di Microsoft Excel udah ketahuan itu ya. Banyak contoh-contoh visualisasi data yang bisa digambarkan ya di era modern sekarang ini. Tidak harus selalu gambar-gambar seperti ini. Nah, ini kan cuman grafik batang, grafik garis, kadang juga ada grafik lingkaran. Ya, itu kadang suatu hal yang lumrah ya dalam penelitian, rata-rata outputnya pasti seperti itu. Oke. Nah, untuk menganalisis data kuantitatif, nah tentunya tadi landasannya adalah rumusan masalah dulu. Anda harus jelas mau rumusan masalahnya tadi seperti apa. Apakah dia deskriptif, apakah dia asosiatif, atau dia komparatif. Masing-masing rumusan masalah itu nanti tools analisisnya berbeda-beda. Nah, ini nih. Anda harus mempelajari ini dengan serius apabila Anda memilih penelitian kuantitatif sebagai jalur penelitian Anda. Maka inilah metode analisis data pada penelitian kuantitatif. Ada korelasi, ada distribusi frekuensi, uji Z, uji T, regresi, ya, uji F, cross tabulation, dan metode analisis data yang lain. Contoh yang terkenal sekarang menggunakan structural equation modeling ya, pakai SEM, pakai partial least square atau PLS, atau bisa juga pakai SEM-CB. Macam-macam. Ya, maka intinya itu. Ya, kalau kita kembali ke materi tadi, inti dari penelitian kuantitatif sebenarnya bisa dilihat dari gambar ini.
Kalian memberikan rumusan masalah yang jelas, apakah itu tadi deskriptif, asosiatif, atau komparatif. Temukan dulu teorinya, sehingga kalian jelas nanti menemukan variabel-variabel apa yang dimodelkan di perumusan hipotesis. Baru nanti bisa disimpulkan kira-kira Anda menggunakan tools analisisnya pakai apa. Pakai uji Z kah, uji T kah, regresi kah, pakai SEM kah, itu semua berasal dari hal-hal ini. Ya. Nah, oleh karenanya saya wajibkan nih bagi Anda yang mau melakukan penelitian kuantitatif tadi, banyak baca buku-buku kaitannya dengan statistika. Ya, ini tadi sudah saya bagikan, linknya ada di deskripsi, silakan dibaca secara lebih jelas. Ya, masing-masing dari analisis tools analisis yang ada itu bedanya di mana. Kapan kita harus pakai uji T, kapan kita harus pakai uji F, kapan kita harus pakai korelasi, kapan kita harus pakai uji Z gitu misalnya. Itu semuanya tergantung dengan rumusan masalah Anda. Ya, research question Anda di mana. Oke, ini nih sudah saya bagikan di link deskripsi. Selanjutnya selesai materi kita tentang penelitian kuantitatif. Oke. Nah, oleh karenanya untuk mengukur apakah kalian sudah begitu paham dalam hal menguasai gitu ya materi tentang analisis kuantitatif, di deskripsi video ini tuh ada 2 link. Link yang pertama untuk mendownload buku statistika tadi. Link yang kedua adalah untuk mengevaluasi seberapa jauh pemahaman kalian pada materi analisis kuantitatif pada video ini. Ya, silakan diklik link itu, kemudian diisi evaluasinya. Ya, saya tunggu sampai dengan sebelum hari Jumat ya, Jumat depan. Karena Jumat depan kita masuk kelas. Kemudian paling tidak nanti akan saya deadline di hari Kamis sudah saya tutup linknya, sehingga Anda tidak bisa mengakses lagi. Ya, jadi video ini bisa dilihat kapan saja, kapan Anda sempat, dan jangan lupa untuk mengisi evaluasinya. Oke, kembali saya ingatkan, bagi penelitiannya atau judul penelitiannya yang masih belum progres, silakan betul-betul diseriusin. Karena minggu depan nanti kita akan bahas kualitatif. Setelah ini, maka kalian langsung akan membuat draft proposal penelitian skripsi. Ketika membuat draft, maka judulnya harus sudah fix, ya, harus sudah benar-benar dipilih, alias sudah saya hijaukan. Paling tidak kalau sudah hijau, maka besar peluang Anda di semester depan tinggal seminar proposal. Tapi kalau yang masih oranye ataupun yang masih putih sama sekali, ya maka Anda harus sedikit lebih bekerja keras ya untuk menemukan penelitian yang relevan, yang oke, yang menarik untuk Anda lanjutkan di agenda skripsi semester depan. Sekian untuk pertemuan hari ini gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.